dia? Sakit. Berapa hari sakitnya? 2. Sebelum kita mulai, ya, sekalian kita berdoa dulu. Ya, berdoa. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin. Siap-siap. Yang kelas yang bawah masing-masing dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian, sebelum kita mulai membedakan absen. Kalau absen, yang pertama Alki, Amelia, Anindya, Aulia, Azam, Deon, kemudian Denisa. Gimana? Masih pada semangat? Yang kuat, masih harus semangat? Ya, belajar harus semangat. Ya, semuanya itu adalah pengorbanan. Ya, orang itu perlu pengorbanan. Tidak ada yang tidak capek, semuanya pasti capek. Kita makan kebanyakan, capek nggak? Capek kalau makan sembako. Capek nggak? Itu kebanyakan segalon, capek nggak? Itu megang galonnya gitu, balik capek. Ya, semuanya capek. Tapi ingat, kalau semangat tidak akan capek. Apalagi yang mau belajar untuk apa? Untuk masa depan. Kalau nggak belajar berarti tidak punya masa depan. Pada kesempatan pembelajaran hari ini, ya, ini merupakan istimewa dan sangat istimewa. Mudah-mudahan akan menambah kualitas pembelajaran kita, kualitas kamu juga sebagai siswa, kualitas ilmunya, kualitas non akademiknya, yaitu disiplin sebagainya, dan juga adalah nanti akan kualitas sekolah. Ya, jadi akan mengikuti semuanya. Ya, oleh karena itu kita kalian semua lah sebagai pelajar, kualitas itu akan bisa diwujudkan. Ya, inilah salah satu contoh. Ya, kita mulai menggunakan sains fokus. Ini bermakna media teknologi, hasil teknologi masa kini. Dulu tahun 90 sana, waktu Bapak masih sekolah, tidak ada seperti ini. Ya, masih biasa untuk mengajar. Oleh karena itu, selalu perkembangan zaman, akhirnya apa? Ya, ditemukanlah berbagai macam media untuk membantu pembelajaran. Apa tujuannya? Supaya siswa itu tidak hanya mengenal kita, tapi mengenal untuk teknologi pembelajaran. Ya, oleh karena itu, ya, mari kita sama-sama paham untuk menggunakan hasil teknologi daripada anak bangsa atau istilahnya orang India. Ya, oke anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Babi akan tanya. Ya, Babi akan buat pretest, ya, akan menanyakan pembelajaran masa lalu. Kan Babi tanya, Denisa, ya, coba jelaskan pengertian dari ilmu filsafat. Apa itu filsafat? Medan, langsung. Nggak tahu. Apa arti ilmu filsafat? Kamu Bang, ilmu filsafat? Ilmu filsafat apa artinya? Nggak tahu. Ilmu filsafat, apa ilmu filsafat? Nggak tahu. Apa ilmu filsafat? Saya nggak tahu ilmu filsafat, itu pelajaran yang pertama. Makanya harus apa? Harus buka buku, makanya. Ya, kalau nggak dibuka, ini ilmunya hilang, lupa. Ya, inilah salah satunya nih tadi semangatnya kurang. Ya, semangat belajar itu akhirnya apa? Ilmunya itu ya. Ya, sebenarnya ilmu yang mempelajari apa tuh? Cara-cara berpikir manusia. Ya, apa? Ilmu yang dipelajari apa? Cara berpikir manusia. So, berpikir apa?
Berpikir logis atau tidak logis? Logis. Yang logis apa yang logis itu? Ah, benar. Ya. Ada objektif, tidak objektif. Ya. Tidak objektif, subjektif. Objektif apa artinya objektif? Ya, sesuai fakta. Kalau subjektif, ya, tidak sesuai fakta. Artinya omongan sama kenyataan tidak sama. Ya. Nah kemudian objek kajian sosiologi apa? Kamu, apa? Objek kajian sosiologi apa? Kamu? Apa objek kajian sosiologi? Nah, manusia, ya, manusia nggak mau menjadi sosiologi, ya, seperti itu. Ya, oke, buat, ya, boleh sebagai prioritas berarti menandakan bahwa kalian apa? Tidak memiliki semangat untuk belajar. Ya, kalau punya semangat belajar apa? Bukan mungkin. Kenapa? Wah, besok nih pelajaran manusia nih, ya kan, Babe, ya kan? Itu apa? Cepat dibaca. Ya, karena nanti akan ditanyakan. Ya, akan ditanyakan. Ya, oke. Untuk materi hari ini adalah tentang pentingnya motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar. Ya kan? Pentingnya motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar. Sesuai dengan yang Bapak sudah bicara, ya kan? Nah, kami bertanya, apa arti motivasi? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, apa arti motivasi? Yang bisa tunjuk tangan. Ya, boleh kasih nilai. Siapa? Apa arti motivasi? Ya, diri. Nama, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yulianto. Benar, ya. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Ya. Motivasi menurut pandangan saya adalah bagaimana cara kita menyemangati orang lain agar menjadi orang yang memiliki sebuah tujuan dan sebuah akar muasal agar orang itu kembali semangat lagi. Oke, ulangan buat Damar. Nah, kemudian coba berikan contoh dari motivasi itu. Yang bisa nunjuk? Ya. Apa contoh motivasi itu? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Damar, boleh. Apa contoh Damar? Menurut kutipan buku yang saya baca, bila kamu tidak kuat dengan lelahnya belajar, maka kamu harus kuat dengan perginya kebodohan. Ya. Itu salah satu motivasi yang dapat dilontarkan kepada kita saat seorang membaca agar kita lebih giat lagi dalam belajar. Ya, berarti apa? Bodoh itu merupakan suatu penyakit. Ya, Iya, Pak. ini yang membuat kita sengsara. Sengsara. Maka apa? Jadi karena ketidaktahuan kita sebagai motivasi, bukan penyakit. Itu penyakit, tapi sudah obati. Kalau penyakit biar nanti akan penyakit yang lain. Oke, utang berdamai. Oke, tambah 2 berdamai. Ya. Nah, kemudian motivasi belajar ini, ya, banyak istilahnya itu faktor-faktornya. Ya. Jadi banyak faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Coba tulis intinya. Di buku tulis itu. Ya. Faktor internal, faktor eksternal. Tulis. Nah. Ya. Faktor internal, faktor eksternal. Oke. Dan yang pertama, ya.
Ada dua macam ya bentuk misalnya itu motivasi belajar. Ingat, ada dua macam motivasi belajar. Yang pertama adalah faktor internal, dua faktor eksternal. Ya, tulis satu faktor internal, duanya faktor eksternal. Nah kemudian apa itu B? Apa namanya saya faktor internal? Yaitu faktor ya yang timbul dari diri sendiri. Ya, faktor yang timbul dari diri sendiri. Apa itu? Tadi kata para medawan bilang, ya kebodohan adalah sesuatu penyebab atau penyakit, ya kan? Orang tidak sukses. Nah, itulah faktor internal. Ada pada siapa? Setiap manusia. Ingat, di setiap diri manusia itu ada dua apa? Ada dua hal. Satu pintar, dua bodoh. Nah, di kedua ini kita mau mana kita pilih? Mau mana yang pilih? Kalau pintar, timbulkan motivasi belajar kita. Tunjukkan motivasi belajar kita. Kalau kita tidak mau apa namanya pintar, kita akan menjadi bodoh. Ya. Kenapa? Kita tidak untuk termotivasi. Itu internal, ya kan? Nah, lalu apa bentuk dari internal itu adalah cita-cita, tulis, ya. Apa bentuknya? Cita-cita, keinginan, ambisi, ya. Orang kalau hidup nggak punya cerita, kira-kira gimana hidupnya? Ya kan? Sama aja misalkan nih, kita mau dari rumah itu tujuan mau belajar, sampai nggak ke sekolah. Sampai enggak? Kenapa sampai? Tujuannya ke sekolah. Tapi kalau misalnya kamu di rumah tuh nggak tujuan ke sekolah, gue mau main aja ke rumah si A, gue ke sekolah. Kira-kira sampainya di mana? Di luar, di rumah temen. Itu tergantung apa? Cita-cita kita, keinginan kita. Itu kayak gitu. Ya. Jadi tergantung dari faktor internal. Faktor sendiri. Maka oleh karena itu apa? Setiap pelajar itu apa? Harus punya cita-cita. Nah, nanti dari situlah dari cita-cita akan berangkat kita menjadi kesuksesan. Itu seperti itu. Kalau kita nanti mencita apa? Kita terlalu nanti bingung. Ketika kuliah sekolah, pas selesai kuliah sekolah yang saya nggak kuat. Aduh, gue mau pilih di mana ya? Gue mau jurusan apa ya? Kenapa? Bingung dia. Karena awalnya tidak ada cita-cita. Nah, kayak Babe ini sebagai guru, waktu SD dulu namanya diari, ya catatan harian, nama manusiawi, alamat, ya kan? Nah, cita-cita apa tuh? Menjadi guru SD, Babe. Tapi apa yang cita-citanya Babe? SMA, melewati 2 tangga. Tuh, ya? Karena cita-cita Babe bagus, Allah catat, malaikat catat, apa? Dari SD lu sama dari SD itu gak pantas buat lo. Karena apa? Diangkat derajat Babe, karena Babe apa bisa kuliah, dikasih kuliah, dikasih rezeki ke orang tua, sekarang jadi guru SMA jadi saja. Ini contoh. Ya, ada tuh faktor internal. Ya, faktor internal. Lalu bagaimana Babe kalau kita orang susah, orang gitu? Ada jalan. Ya, semua itu ada jalan. Ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Allah tuh menciptakan semuanya dua jenis. Ada laki, ada perempuan. Ada siang, ada susah, ada senang. Jadi semua itu hanya berkaitan aja. Ya, jadi senang sama susah itu cuma gantian, dibolak-balik doang. Betul nggak? Tuh, bolak-balik doang. Hari ini kita susah, besok belum tentu. Tidak ada orang miskin selama-lamanya, nggak ada cerita. Dan tidak ada cerita orang kaya selama-lamanya, ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan. Maka dari itu Allah bilang, motivasi internal harus kita nyalakan, harus kita tonjolkan, harus kita wujudkan. Itu seperti itu. Ya. Apakah itu orang kaya? Tidak. Tahun 78 perempuan itu. Tidak ada perusahaan, belum ada mall, segala macam, uang susah. Tapi kalau Allah tentukan RCD, Anda harus kuliah. Ada jalannya. Bagaimana tuh jalannya, Be? Gini, gue sedikit cerita tentang kuliah. Ketika Babe minta kuliah, ya, dan menjadi guru, itu nggak tahu apa. Itu besok tuh ada orang tua murid datang ke rumah.
Nih berawalnya. Nah, dia punya anak tua di SD. Ada apa? Dia dipanggil, ada apa Pak? Namanya Pak Soleh Almarhum. Dik, ente punya waktu nggak katanya? Ada, untuk apa? Itu tuh ngelesin itu si Ibnu yang masalah. Ya udah gitu. Besok saya ke rumah. Enak betul. Bapak ngelesin tujuan lagi. Dapat gaji ya kayak gitu. Dapat. Ya, hanya dibayar orang ngelesin betul lah. Waktu Bapak dibayar, misalnya 15.000 tahun 70-an. Lalu apa? Setelah 1 bulan Babe itu mengajar dia orang, tetangganya datang lagi. Kayak dia katanya, kedua kali ya ada Bu. Gua lagi, bayar lagi 15.000, jadi berapa? 30.000. Dia kecil. Nama lagi yang satu, minta itu apa? Satu RT, ya, satu blok satu RT itu murid Babe semua, minta les semua Babe semua. Mayan cara mau. Berapa tahun udah ngeles dari pertama kuliah sampai itu udah jadi guru SMA 2 tahun. Sampai Babe berhenti, mereka udah pada pindah semuanya. Babe berhenti, bahkan Babe apa tuh? Mau dijodohkan sama kakaknya. Ya. Kenapa? Babe jadi guru SMA, jadi sarjana. Ya pasti kan dia mau, betul nggak? Udah ketahuan kualitasnya. Kayak ini mau nggak jadi anak saya? Sebelum saya nikah dulu. Ya. Ini contoh, bukan Babe bohong. Itu yang buat apa tuh? Ajak anak itu orang yang kerja di apa? Di bank, departemen keuangan, di pajak, di kehakiman, ya kan? Di dokter itu seribu. Akhirnya bersyukur, gak bersyukur sama Allah, ya karena lebih niat baik. Akhirnya apa tuh? Allah wujud, Allah jamin rezeki bapak. Sampai apa selesai? Maka orang sana itu satu kampung, sarjana cuma Babe sendiri yang sarjana, yang jadi guru SMA. Kalau tanya di ujung-ujung itu udah kenal semua. Pak, saya nanya manusia itu bisa dia dulu ya. Kayak gitu. Ini salah satu contoh. Kamu bisa. Sekarang tambah enak. Kenapa? Langsung banyak toko-toko dan ini. Kamu skala pagi sekolah, sore itu apa makan buat usaha. Dapat semua. Sekarang udah gede gaji, udah 500.000 segala macam. Ya, seperti itu Babe terus gitu. Tapi Babe bersyukur, alhamdulillah. Bisa beli baju, beli buku, beli sepatu segala macam. Ya, Babe bisa beli sepeda motor. Makanya Babe pas sudah kuliah, ngajar, Babe punya motor. Belum masih ada angkot, Babe memang susah. Babe punya motor ngajar. Itulah rasa syukur. Kenapa? Babe tanamkan orang kaya bisa belajar, kenapa gua tidak? Kenapa? Sama-sama makan nasi, sama-sama punya otak, sama-sama Tuhan yang satu Allah. Betul? Oke, sudah belajar dulu. Baik, sebentar. Semua dari aku. Oke, tadi yang kedua faktor eksternal, tulis. Ya, dari faktor internal, kedua faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor yang ada di luar daripada pribadi manusia. Apa itu? Lingkungan main, teman-teman, ya kan? Teman itu ada dua, ada teman yang ngajak baik, ada teman yang tidak ngajak baik. Kita pilih mana nih punya teman? Kalau kita pengen menjadi orang sukses, pilih yang baik. Kalau kita pengen hancur kayaknya, pilih kayaknya udah. Seperti itu. Apalagi eksternal itu? Ya, tempat nongkrong, betul nggak? Nah, tempat nongkrong, ya itu apa eksternal? Hanya apa tuh nongkrong? Belajar tidak akan ada waktu. Kenapa? Waktu belajar untuk nongkrong. Berangkat habis maghrib, pulang tengah malam. Lalu kapan belajarnya? Ya, akhirnya apa? Ilmu itu tidak dapat. Kenapa? Tadi itu aku sering. Apalagi kita sering main apa? Main apa istilahnya itu? Apa kerjaan itu kalau itu? Ya sama sebelum game apa namanya? Yang bola-bola apa itu? Ya, main PlayStation, ya kan? Adu bola kasih kenapa tuh? Lupa sholat, lupa belajar, dan lupa tidur. Akhirnya apa? Ya udah ketika ulangan ditanya guru ya nggak tahu. Apa ada filsafat? Nggak tahu, bingung, diam semuanya. Ya kan? Kayak seperti itu. Itu salah satu jawaban. Kenapa? Ya, kalau istilahnya kagak bagus. Jadi, apalagi saya ikut tadi? Ya, sering ikut tawuran.
Ya, 1000 tahunan tuh sekarang ini ya kan. Apalagi kalau sampai apa tuh? Ada yang meninggal. Ya. Oke. Nah, itu adalah tadi apa? Faktor daripada untuk motivasi belajar. Ada berapa tadi? 2. Yang pertama, kedua, apa tuh yang internal itu? Faktor yang muncul dari diri sendiri. Eksternalnya? Faktor yang dari luar. Ya. Sampai. Ini salah satu apa? Motivasi belajar aku. Ya. Malah itu motivasi belajar. Ya. Itu salah satu contoh. Ya. Ketika itu menerangkan tidur, dia mencatat, itu namanya apa? Salah satu faktor internal. Ya, internal di dalam diri sendiri. Ya. Ya. Jadi apa nih kalau belajar itu jangan sampai ya karena kalau motivasi ya. Nah, anak sekalian, untuk berikutnya adalah di sini ya dalam meningkatkan hasil belajar. Kita bertanya lagi, apa salah satu contoh meningkatkan hasil belajar? Ayo, tunjuk. Silahkan berikan contoh yang meningkatkan hasil belajar. Ya. Apa? Nanti apa? Ini. Jelaskan. Ada berbagai macam faktor yang meningkatkan hasil belajar. Contohnya satu aja. Di antara lainnya belajar di luar waktu pembelajaran. Belajar di luar waktu pembelajaran. Nah, bentuknya apa itu? Contohnya misal kita sekolah dari jam 7 sampai jam 2. Ya. Nah, kita harus belajar lagi di pukul 5 sampai dengan pukul 9. Nah, berarti sebutannya apa itu? Ya, Sebutannya apa? Hah? Waktu lebih disunahkan. Iya, sebutannya apa bentuknya? Les privat atau apa? Bisa belajar sendiri ataupun ikut les. Nah, Banyak lah. Zaman-zaman sekarang ini Ya. adalah zaman-zaman kemudahan. Oke, putaran kondangan. Nah, kemudian ketika kita lagi belajar, kita itu kan ingin semuanya mendapat nilai bagus, betul nggak? Mau nggak dapat nilai jelek? Pasti nggak mau. Bagaimana caranya? Saya usahakan supaya apa tuh? Mendapatkan nilai yang bagus. Nah, sekarang udah tanya lagi, bagaimana caranya supaya kita itu mendapat nilai bagus? Gimana caranya? Nunjuk. Gimana caranya? Ya, silakan. Nama? Siapa? Rizky. Iya, Rizky. Silakan, Des. Apa? Gini, Des. Lihatnya itu gimana? Gitu. Oke, utang itu salah satu juga. Ya. Nah, kemudian apakah masih belajar untuk meningkatkan daripada hasil belajar kita? Apalagi coba? Ayo eksplorasi. Ya, koleksi semua. Apa coba? Ayo. Oke. Nah, sekarang gini. Sekarang ya tulis masing-masing. Ya, apalagi yang bisa meningkatkan hasil belajar lebih bagus. Nanti kalau diputar langsung tunjuk, ya. Nanti jawabannya apa kan tahu. Pemimpin semuanya. Please, silakan. Gak boleh sama, kagak boleh sama. Coba, berhitung sampai 5. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ditulis. Berikut siapa lagi? Ya, silakan. Jadi, siapa namanya? Nama saya Fauliza Syahwa Aurelia. Ya. Jadi caranya itu bisa dengan mengurangi bermain gadget, terus mengulang materi yang diberikan ketika di rumah, sama
lagi, Chris. Satu lagi, ya. Ya Mas, silakan. Mengingatkan hasil belajar, dibutuhkanlah komitmen di dalam diri. Komitmen di sini adalah sebuah perjanjian bahwasannya kita itu harus benar-benar sungguh-sungguh dan giat dalam belajar, sebagaimana yang tadi disampaikan. Yang kedua, bikin sebuah papan target. Kita mau mencapai tujuan apa dan bagaimana caranya kita harus membuatnya. Dan yang ketiga itu adalah motivasi. Motivasi ini bisa didapatkan dari orang-orang di sekitar kita dan juga bisa didapatkan dari orang-orang sukses. Dan juga harus tetap fokus, tekun dan selalu istiqomah dalam menjalankan belajar tersebut. Karena kita itu belajar itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendalami ilmu-ilmu yang berbeda. Siap, tangan mendapat. Dapat. Ini apa? HP merupakan salah satu untuk meningkatkan hasil belajar. Ya. Maka sekarang kamu paham nih, ya, bahwa perangkat-perangkat atau yang bisa meningkatkan hasil belajar salah satunya HP. Ya, sayangilah HP. Bahwa dia adalah orang yang menolong kita. Ya, dengan cara apa? Kita manfaatkan manfaat daripada HP dengan sebaik-baik. Paham? Nah, inilah ya, kalian sekalian, inilah ya pentingnya motivasi belajar untuk meningkatkan hasil belajar. Ya, coba biasakan, ya, tradisikan bahwa HP itu merupakan adalah model kamar pembelajaran. Ini yang kedua, refleksi. Apa itu refleksi? Itu adalah kita akan menilai ya hasil kegiatan belajar hari ini yang dapat review. Ya, oke. Kemudian terima kasih untuk pelajaran hari ini. Webinar sudah maksimal. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti dan marilah kita tanamkan semangat optimal motif belajar. Sekali lagi apa diulas bahwa gunakanlah teknologi itu untuk meningkatkan apa prestasi belajar. Dan sebaliknya apa itu? Ya, menghancurkan pembelajaran. Ya, jadi kembali ya, marilah kita kuatkan motivasi internal kita ya supaya terus ibadah yang nanti dan seterusnya. Ya, makasih untuk hari ini ya, teman-teman sudah sampaikan ya, silakan pada ketua kelas untuk menutup ya dari maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala diperlukan dengan hati yang tabah terus ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa, minta perlindungan atas segala aktivitas yang akan kita lakukan ke depannya, berdoa melalui ketika masing-masing di selesai mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Ben.